Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Berikut ini adalah pembahasan untuk video yang sudah disiarkan di TVRI hari ini, yaitu situs Batu Berak. Saya harap kalian sudah melihatnya ya, karena kita di sini hanya akan men-scan dengan cepat saja situs Batu Berak ya. Di sini adalah situs tersebut ya, di Liwa ya. Oke. Eh, Tempatnya di sini di Lampung ya. Kita scrollnya sedikit-sedikit aja. Nah, kita bisa ke sana dengan naik mobil ya. Naik mobil bisa jalan darat dari Bandar Lampung ya. Kita lihat di sini adalah ini adalah situsnya. Ya, situs Batu Berak. Seperti ini adalah eh, situs peninggalan masa megalitikum. Ini menunjukkan bahwa Indonesia ini memiliki sejarah panjang di Nusantara ini. Ini adalah bukti bahwa kita sebagai bangsa ini sudah sangat tua. Ya, di sini terlihat ada batu menhir, ya. Jadi ada batu lapak, terus kemudian ada batu jagur, ada batu coret, macam-macam. Ini adalah narasumber kita, R Triwurjani M Hum, ya, arkeolog. Ada 2 narasumber nanti, ya. Beliau menjelaskan sudah cukup detail, ya. Kalian lihat videonya, sudah banyak yang upload di YouTube ya. Oke. Selain batu, di sana juga ada Telaga Mukmin, ya, yang merupakan tempat yang dilindungi juga, yang airnya sangat jernih. Di sanalah ini Telaga Mukmin. Oke, kita langsung pada pertanyaan, ya. Nah, ini adalah narasumber berikutnya, ya. Narasumber berikutnya ada 2 narasumber. Oke, kita DRA Rusmejani Setiorini. Oke. Ini ada narasumber yang lain ya. Banyak ya narasumbernya, ternyata ada 5 kalau nggak salah tadi. Ada yang pakai batik merah juga. Nah, ini batik merah. Oke, ini adalah petani sekitar. Kita langsung pada segmen pertanyaan ya, untuk situs sejarah Batu Berak tersebut. Intinya Batu Berak itu adalah siklus sejarah pemujaan. Jadi yang ada di sana. Kenapa dibangun di tempat itu? Karena memang bahan bakunya banyak tersedia. Jadi itu menurut para ahli. Ya, kita pada segmen pertanyaan, menurutmu upaya yang dapat dilakukan untuk menjadikan wisata alam sebagai wisata andalan suatu daerah itu apa? Ya, ya. Yang pertama yang bisa kalian lakukan sebenarnya adalah melestarikan. Ya, tanpa dilestarikan oleh masyarakat sekitar, terutama masyarakat sekitar ya, itu melestarikan. Ya, tanpa adanya masyarakat yang bergotong royong melestarikan, ya, ini tempat tersebut akan rusak dan malah tidak ada orang yang mau datang ke sana, ya. Jadi melestarikan kalau sebagai pelajar, apa yang dapat dilakukan untuk upaya yang dapat dilakukan untuk menjadikan sebagai wisata andalan ya, yang dapat upaya yang dapat dilakukan ya. Yang pertama melestarikan, sebagai pelajar melestarikan dengan cara mempelajari ya. Tetapi melestarikan ini kalau untuk pemerintah ya, itu bisa mengelola ya, mengelola menjadi tempat pusat pembelajaran dan wisata, ya, mengelola menjadi ya tempat edutainment ya, artinya tempat belajar sekaligus tempat wisata ya. Untuk edunya ya, untuk tempat belajar yang bisa dilakukan oleh kita ya, pelajar mempelajari. Kalau pemerintah itu ya membangun museum dan memasukkan dalam muatan lokal dalam pembelajaran sekolah, jadikan muatan
lokal kurikulum. Karena masyarakat sekitar yang harus paling paham. Ya, jadi kalau masyarakatnya paham, akhirnya mereka mencintai, terus mau melestarikan, ya. Nah, dari segi konsep entertainmentnya, ya, dan atau edutainmentnya, ya, untuk dari wisatanya bisa termasuk dibangun museum itu termasuk bisa edutainment juga, ya, bisa dijadikan tempat ini outbound misalnya, intinya tujuan wisata, ya, atau mungkin di situ tempat untuk selfie, ya, akhirnya kan eh, secara tidak langsung akan banyak orang berfoto di situ asal dibangun tempatnya bagus dengan apa? Dengan konsep, ya, wisata dengan konsep megalitikum. Kalau hanya sama dengan yang lain tidak ada ciri khas, jadi harus ada ciri khas, ya. Konsep megalitik harus saja ciri khas. Ini ciri khas ini yang dijual, ya. Konsep wisata memiliki ciri khas, bisa outbound, bisa tempat selfie, bisa tempat pelatihan yang lain, ya, hotel mungkin, villa, yang jelas harus juga melibatkan masyarakat sekitar, ya, melibatkan masyarakat untuk wisata. Ini peran serta masyarakat yang lainnya, peran serta masyarakat. Jadi untuk wisata ini masyarakat dilibatkan benar-benar. Jadi kerajinan tangan, ya, misalnya kerajinan tangan khas wisata megalitikum, mungkin karena di situ adalah tempat pemujaan, ya, mungkin ada kaos, ya, cenderamata atau apa yang temanya itu tema megalitikum, mungkin gambar-gambar orang megalitikum zaman dulu atau kata-kata yang lucu, intinya cenderamata khas. Terus ini penting juga, megalitikum ini terutama untuk generasi muda, ya, ini jadikan sebagai inspirasi. Ya, kita kenal komik Asterix. Nah, Asterix ini adalah budaya megalitikum juga dari masyarakat Perancis, suku desa Galia. Ya, sama. Ya, di situ ada megalitikum juga, cari bikin karya yang selevel komik Asterix ini. Yang selevel ini bisa dalam bentuk fotografi, bisa novel, bisa komik. Kalau di Jepang disebut manga, ya. Kalau di tempat lain macam-macam namanya, ya. Kalau di Indonesia komik, ya. Intinya sama. Komik cerita bergambar. Ya. Ini adalah kekayaan yang bisa kita jadikan batu pijakan untuk berkarya. Ya, saya teringat dulu saya lebih mengenal Belitung, Bangka Belitung, ya, itu setelah membaca karya Andrea Hirata, novel Laskar Pelangi. Buatlah sesuatu yang selevel itu, ya, agar batu berak, ya, ini bisa terangkat, kalau bisa sampai ke layar lebar, ya. Kota Bandung saja bisa terangkat gara-gara Dilan. Nah, kalian bisa bikin ini sebagai inspirasi karya apapun, mau batik, ya, batik bercorak megalitikum misalnya, ya. Jadi ini ciri khas megalitikum ini, ya, ciri khas ini asal dikemas dengan baik ini bisa menjadi sesuatu yang menjual, bisa menjadi andalan, ya, entah itu makanan, entah itu kerajinan, macam-macam. Jika kamu adalah pemimpin suatu daerah yang memiliki banyak situs bersejarah, apakah yang akan kamu lakukan untuk melestarikan situs-situs itu? Ya, ya, untuk melestarikan, kalau saya sebagai pemerintah, yang pertama membuat undang-undang yang jelas, undang-undang yang jelas, misalnya tentang sanksi perusakan, terus mendorong dikembangkannya eduwisata dengan ciri khasnya masing-masing, terserah itu mendorong
dikembangkannya eduwisata. Mesti contohnya seperti karena Pak Ali tinggal di Surabaya, yang bisa saya jadikan contoh adalah misalnya di Surabaya adalah kota pahlawan, ya, yang jadikan eduwisata ya cerita-cerita ya dari atau situs-situs tempat kejadian perlawanan pada Inggris waktu itu, ya. Misalnya contohnya ada di Surabaya ada Mountcastle, monumen kapal selam. Ada yang paling jelas ya berhubungan dengan perjuangan arek-arek Surabaya adalah Monumen Tugu Pahlawan. Di situ ada diorama, ada tank-tank, ada mobilnya Bung Tomo juga di situ, ya. Dikelola dengan benar, dengan baik. Selain ini untuk edukasi juga bisa mendapatkan pendapatan asli daerah, ya. Masyarakat sekitar juga diedukasi untuk membuat merchandise yang berhubungan dengan Tugu Pahlawan, gantungan kunci Tugu Pahlawan atau quote-quote arek-arek Surabaya atau kaos mungkin bertuliskan Pakupon Omet Doro, Melok Nipon Tambah Soro, apa ya, hal-hal quote-quote jadul, quote-quote lama yang evergreen seperti itu bisa dijadikan sebagai merchandise. Kita tahu di Surabaya juga ada merchandise khas Surabaya, kaos khas Surabaya, ya, Cakcuk Surabaya misalnya. Ya, di Bali ada, di Jogja ada. Nah, itu bisa dilakukan di daerah manapun yang memiliki situs-situs tertentu, ya, memiliki banyak situs bersejarah. Ya, terserah itu situs apa. Ya, Jawa Tengah banyak, bisa Borobudur, ya, bisa Prambanan. Jawa Timur tidak kalah banyak juga, ya. Ada gunung ini ya, Gunung Bromo, ya, bisa kaos Gunung Bromo, merchandise, makanan khas, banyak yang bisa diangkat, ya. Intinya kalau kita bisa mengelola eduwisata, ya, ini adalah pemimpin yang akan terus pemimpin juga gencar mempromosikan ya secara sistematis, terus kemudian mengadakan event-event ya, event-event yang ini yang menunjang berkembangnya situs tersebut, ya, yang bisa mendorong berkembangnya situs tersebut, mendorong berkembangnya situs, ya. Nah, event-event penting diadakan oleh pemerintah, misalnya budaya wayang misalnya. Budaya wayang kalau pemerintah sendiri nggak pernah nanggap wayang, nah gimana? Ya, budaya ludruk misalnya, kekayaan Surabaya, pemerintah mempunyai kebudayaan seperti itu, harus kalau ada event-event ludruk yang diambil, bukan hanya musik. Kalau musik bukan budaya kita yang asli, budaya kita yang asli adalah ludruk, wayang, lenong. Untuk pertunjukan banyak sekali. Dan itu tergantung pengemasannya, jangan dibilang jadul dulu. Dengan kemasan yang bagus bisa kolaborasi. Baru-baru ini ada karya musik yang bagus sekali juga, ya, yang terinspirasi oleh budaya musik Jawa. Ya, itu keren. Ya, ini yang harus dilakukan anak muda, bukan hanya pemerintah saja, ya. Ya, pemerintah itu mendorong, ya, mengadakan event-event yang bisa dilakukan pemerintah seperti itu. Ya. Tanpa keterlibatan pemerintah, kesempatan orang-orang berkarya menunjukkan hasil karya novelnya, komiknya, fotonya, lukisannya itu ya agak kurang, kan gitu. Jadi itu yang bisa kita lakukan apabila kita berstatus sebagai pemerintah. Rasanya cukup sekian dulu, ya. Kita akan ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.